Konspirasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan. Oh, selamat malam. Di sini. Lucu juga Pak. Saya maunya salaman sama istri saya aja. Aduh, so sweet banget. Mas Rama ya? Iya betul. Oke, di hadapan kita pemirsa ada Mas Rama bersama dengan istri tercinta, istri ya, Isye. Dan juga di sini ada buku. Saya lihat dulu, ini judul bukunya adalah Mata Kedua. Betul sekali. Mata Kedua, penulisnya adalah Ramaditya Adhikara. Ya. Itu Mas Rama? Ya, saya. Ya. Wow. Mas Rama, Eko Ramaditya Adhikara. Ramaditya Adhikara, nama panggilan Rama. Keadaan fisik seperti ini mohon maaf sejak lahir, menjadi penulis sejak kecil. Terbit buku pertama yang berjudul Blind Power yang bertemakan autobiografi yang terbit pada tahun 2008. Dan buku kedua yang sedang dipegang sama Irfan Hakim berjudul Mata Kedua. Isi ceritanya dari Rama sendiri. Betul sekali. Ini menceritakan tentang apa buku ini, Rama? Ya, jadi ini sebenarnya novel remaja. Saya terinspirasi untuk menceritakan kisah saya ketika SMA. Jadi ketika SMA itu kan memang belum ada sekolah yang bisa menerima tunanetra pada saat itu. Tahun berapa itu? Ya, kurang lebih tahun 97. Ya. Nah, jadi alhamdulillah pada saat itu saya mencoba untuk menerobos masuk ke sekolah umum. Jadi tidak di SLB, saya masuk ke sekolah umum. Diterima? Alhamdulillah diterima. Makanya lahirlah Mata Kedua ini, karena novel ini juga sekaligus inspirasi bagi remaja. Ada sedikit cerita pas ketika ini kan inspirasi mengenai remaja. Remaja itu biasanya kan baik yang iseng, ngomongnya ceplas-ceplos. Pengalaman apa yang diterima oleh Mas Rama ketika harus mencoba bergaul dengan lingkungan umum di SMA umum bukan SLB, di mana orang-orang lagi pada iseng. Maaf Mas Rama dengan keterbatasannya. Ada salah satunya diceritakan di buku ini juga nggak? Iya, jadi seperti tertulis di novel ini, salah satu pengalaman yang seru itu waktu mau masuk sekolah, itu saya sudah mencium. Tapi bukan mencium wanita, mencium pagar sekolah gitu. Jadi sampai hidung saya berdarah. Karena saya nggak ngelihat. Jadi saya datang terlambat, itu ternyata pintu gerbangnya sudah ditutup. Terus, jadi kan yakin di situ masih nggak ditutup. Ya, jadi kan pegangannya itu kayak gini ya, menghadap ke arah muka saya gitu. Jadi saya jalan begini aja gitu. Jedot aja. Nah, disitulah saya ketemu dengan sahabat saya yang akhirnya menjadi mendapatkan julukan Mata Kedua, yaitu Rara. Jadi sahabat saya Rara ini yang akhirnya membantu saya untuk bisa bergaul dan bisa berasosiasi di sekolah. Kalau hambatannya ya banyak ya, seperti misalnya guru yang tidak bisa terima. Kalau ada guru yang nggak terima? Ada yang nggak bisa terima gitu, karena mereka kan berpendapat bahwa yang namanya tunanetra ya sekolah aja di SLB gitu. Bikin ribet gila mereka mungkin. Betul. Ya. Mas Rama, mohon maaf saya potong. Dan Irfan, mohon maaf saya potong. Kamu bertanya seperti itu, teman-teman ada yang suka bilang apa itu, ngatain apa. Ini mohon maaf saya harus bacakan ya Mbak Ise ya. Ini justru lebih menarik lagi. Kenal Mbak Ise tahun 2010 pertama karena temannya Mbak Ise, temannya Mas Rama. Dikenalkan lalu pacaran. Dan mohon maaf nih, pertamanya orang tua Mbak Ise itu sulit menerima Mas Rama karena fisiknya. Setelah itu lalu direstui karena komitmennya. Ayo gimana meyakinkan kedua orang tua Mbak Ise? Silahkan ayah yang jawab. Loh, Bunda yang ditanya kan? Kalau ayah sih udah pasti. Gimana Bunda? Jadi saat itu memang kita tidak frontal untuk meyakinkan orang tua, tapi perlahan-lahan dibuktikan. Jadi apa kekhawatiran orang tua saya khususnya kita buktikan perlahan-lahan, seperti misalnya soal keuangan, terus bagaimana nanti anaknya, apakah seorang tunanetra juga atau tidak gitu. Jadi mungkin untuk awal pertama kita menikah ya, mungkin kita baru bisa hal-hal yang bisa kita buktikan seperti pekerjaan segala macamnya gitu. Jadi Mas Rama bisa sama seperti pria pada umumnya. Kalau untuk keturunan ya setelah kita menikah ya alhamdulillah keturunan anaknya kami sudah lahir 10 bulan. Sudah 10 bulan. Dan Muhammad Satya Angkasa dan alhamdulillah tidak tunanetra. Tidak tunanetra. Ada kekhawatiran nggak Mas Rama sebelumnya? Ya awalnya khawatir ya, walaupun memang alhamdulillah si Allah dan orang tua selalu mengajarkan untuk percaya diri. Khawatir juga, makanya waktu istri saya lahiran, yang saya panggil tuh
bukan orang tua saya pertama kali, tapi mertua saya, dan saya teriaknya, mak, anak gue melek gitu. Jadi Mas Rama, maaf, mungkin keilmuan saya belum terlalu tinggi ya. Tapi memang tunanetra itu bisa menurun emang ya? Saya belum tahu, maaf. Jadi kalau tunanetra itu kan banyak penyebabnya ya. Ada yang karena penyakit, ada yang juga karena kelainan. Nah, biasanya yang menurun ini karena penyakit. Contohnya retinitis pigmentosa. Genetik. Betul. Kalau saya memang kebetulan sejak lahir onderdilnya udah begini, jadi ya seperti anak lahir banyak alergi karena keturunan dari orang tuanya. Begitupun ada faktor genetik tentang kebutaan atau kelainan ya. Jadi pada intinya memang ini udah kehendak Allah ya untuk memberikan seperti ini. Dan makanya ada kekhawatiran tadi, ternyata bisa saja menurun. Tapi ngomong-ngomong tadi di mata kedua ada Rara tadi. Nggak cemburu emang Mbak Isya? Rara itu siapa? Mbak Isya pernah cemburu nggak sosok mata kedua? Masa teman SMA aja dibukukan, saya enggak. Ya mungkin aku juga nggak munafik ya, pasti ada rasa cemburu gitu. Tapi kan setelah kita ngobrol gitu, jujur, sudah berumah tangga, apalagi harus dicemburuin gitu. Kenal intinya sama kepercayaan. Kenapa? Sama Raranya kenal. Jadi Rara ini Rara adalah sahabat saya yang menjadikan inspirasi saya menulis novel ini, yang insya Allah juga saya berdoa ini bisa menjadi sebuah film, bisa diterima oleh produser. Karena beliau sudah almarhumah. Oh, maaf. Ya, jadi itu kenapa Mbak Isya nggak cemburu, dan karena memang beliau tahu bahwa Rara ini sahabat saya. Apa yang dilakukan Rara saat itu? Jadi Rara pada saat itu banyak ya, selain orang tua saya tentunya yang membantu saya untuk pendidikan. Rara ini lebih banyak mendukung saya di sekolah, kayak misalnya bacain soal ujian, nulisin pekerjaan saya, kemudian bagaimana caranya tunanetra itu tersenyum, karena kan saya nggak pernah tahu orang senyum gimana gitu ya. Terus berpakaian itu yang stylenya anak muda seperti apa. Bahkan satu kesamaan kami adalah kami hobi main game. Dan kami hobi dengan komputer. Itu kenapa saat ini sebagai tunanetra saya menggunakan perangkat teknologi ya, seperti ada di depan ini. Ini karena semuanya terinspirasi dari Rara. Oh iya. Jadi itu juga membuka mata kita bahwa jadilah malaikat-malaikat penolong bagi teman-teman kita yang membutuhkan ya. Salah satunya Mas Rama ini betul sekali. Membutuhkan sekali dituntun, senyum saja nggak tahu ya istilahnya betul. Iya. Kalau simple buat kita ternyata besar sekali untuk kalau almarhumah Rara bisa menjadi inspirasi untuk membuat buku berjudul Mata Kedua, Mbak Isya bisa jadi inspirasi Mata Hatiku. Oh, itu sweet. Di buku yang ketiga Mata Hatiku. Insya Allah novel berikutnya. Mas Rama, ini ada hal yang menarik tadi di awal. Sudah banyak sekali saudara-saudara kita memang mempunyai keterbatasan dari penglihatan, tampil di The Terong Show, memberikan inspirasi buat kita semua. Tadi Mas Rama diterima di sekolahan umum. Sementara banyak sekali saudara-saudara kita yang datang ke sini ngobrol sama kita agak sulit diterima di sekolahan umum. Ini bagaimana kok bisa diterima? Ya, jadi ini adalah karena didikan orang tua saya. Orang tua saya selalu bilang, jangan meminta dunia untuk mengerti kamu, tapi buatlah dunia mengerti kamu. Jadi bagaimana caranya waktu saya masuk ke sekolah, kalau misalnya ada yang bilang, gimana tuh tunanetra kan nggak bisa ngetik, saya harus tunjukin caranya bagaimana ngetik. Gimana tunanetra masuk ke kelas IPA, kan dia nggak ngerti tuh neraca atau bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Maka saya tunjukkan bahwa saya pun bisa. Jadi alhamdulillah ini terus berlanjut sampai akhirnya saya menyelesaikan gelar S2 saya tahun lalu. Prosesnya pun tetap seperti itu. Itu ya. Iya, betul. Ada fotonya. Saya lagi hamil itu, Mas. Lagi hamil. Kirain lagi masuk angin. Aduh. Oh gitu. Tapi hebat banget dari cara ngomongnya, kayaknya dia seorang motivator deh. Iya. Trainer dan motivator. Jadi alhamdulillah kalau untuk rekan-rekan yang sudah dewasa kan motivator udah banyak ya. Contohnya Pak Mario Teguh, Mario Bros, Mario Kempes dan lain sebagainya. Salam Cooper. Kalau untuk remaja, nah ini yang saya lihat memang kita masih butuh. Itu kenapa saya mengambil profesi sebagai trainer dan motivator untuk remaja. Jadi saya banyak keliling ke sekolah atau ke kampus, kemudian juga melakukan motivasi lewat Twitter. Jadi mungkin nanti
bisa follow, bisa ngobrol-ngobrol lewat Twitter ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Karena saya melihat bahwa sebenarnya remaja ini kalau dibentuk dengan baik, insya Allah generasi Indonesia ke depan ini akan baik. Iyalah, betul, masa lebih depan bagus. Negara ini ada di anak-anak dan remaja masa sekarang ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghancurkan Indonesia gampang, hancurkan aja generasi muda. Itu yang semua udah. Itu yang sedang dilakukan oleh orang-orang dan itu tugas kita juga ya. Betul sekali. Mas Rama, ini mohon maaf. Banyak sekali juga saudara-saudara kita di luar sana yang memang mempunyai keterbatasan penglihatan, baik juga yang lainnya, tapi juga mempunyai keterbatasan biaya pendidikan atau akhirnya pergaulan, sehingga akhirnya dia mengandalkan keterbatasan fisiknya itu untuk menerima uang atau imbalan belas kasihan dari orang banyak. Nah, menyikapi ini seperti apa untuk seorang Mas Rama S2 nih? Iya. Jujur saya merasa prihatin. Kenapa? Karena sebenarnya kita bahwa seperti sangka hambaku. Jadi kalau memang kita mau memperoleh kebaikan, maka lakukanlah itu dengan baik. Kalau memang sebagai penyandang disabilitas kita ingin diberikan kesempatan dan dihargai, maka kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Jadi itu yang sebenarnya saya coba untuk lakukan, dan saya harapkan teman-teman penyandang disabilitas lain juga melakukan. Karena saya percaya teman-teman juga punya kelebihan lebih daripada sekadar menjual kekurangannya ini untuk mendapatkan uang. Saya percaya itu gitu. Asalkan teman-teman mau start dari diri teman-teman, insya Allah, apalagi kita membawa nama Allah ya, insya Allah rezeki itu nggak akan pernah dijemput seharusnya. Berprasangka baiklah kepada Allah. Karena Allah juga kalau kita berprasangka baik, dia akan memberikan kebaikan untuk kita ya. Betul sekali. Kalau dari ngomongan udah tahu dia motivator, cerita mata kedua sudah. Tapi katanya jago main suling juga. Iya, alhamdulillah. Bawa sulingnya nggak? Alhamdulillah bawa. Jadi ini suling kecil banget. Suling apaan? Ini namanya tin whistle atau suling Irlandia. Jadi kebetulan salah satu grup favorit saya adalah The Course. Oh, The Course. Seleranya Nah, jadi insya Allah nanti ya cewek-ceweknya ya. Iya. Sayangnya di mata saya hanya hitam, jadi nggak kelihatan. Jadi aman ya, aman dengan Mbak Isi. Insya Allah. Saya nggak bisa lihat ya. Iya. Oke, bisa dicoba Mas Rama. Coba dong. Oh begitu, boleh. Ya, untuk itu saya minta my bunda, Queen of the World. Aduh. Insya Allah bunda dibikinin buku deh dikit lagi. Buku juga nggak apa-apa. Gambar. Saya persembahkan lagu ini untuk orang tua saya, untuk semua yang hadir di sini, sahabat saya, istri saya, Rara, untuk teman baik saya Blueberry, semuanya. Satria Angkasa nih. Nih. Oh tuh. Ayah. Tuh. Seneng banget. Ya, ini produk saya. Semoga lolos quality control nih. Hebat. Kamu harus bangga, sayang, punya papa yang luar biasa. Hebat. Dan mama juga. Iya, ayah dan bundanya juga hebat dua-duanya ya.
Mbak Isya, terima kasih. Mas Rama, Ya. Muhammad Angkasya, makasih ya. Terima kasih. Tepuk tangan saya dong untuk keluarga berbahagia ini, luar biasa. Saya yakin mereka akan memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua, baik yang normal atau yang mempunyai keterbatasan. Betul. Ayo cintai keluarga Anda, syukuri bagaimanapun keadaan keluarga Anda. Ini salah satu contoh keluarga bahagia. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk keluarga Mas Rama, Isya dan Angkasa. Ya.